Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan teman-teman operator sekolah yang tetap semangat dan harus selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai operator sekolah. Semoga Allah mudahkan rezekinya dan Allah selalu sehatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel saya, Haris Fauzi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik, teman-teman, masih membahas atau melanjutkan tentang PIP, teman-teman, Program Indonesia Pintar. Karena masih banyak yang menanyakan, saya dapat PIP atau tidak ya? Bagaimana sih cara mengajukannya? Siapa aja sih yang berhak mendapatkan PIP? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Saya mengambil dari surat yang ini, teman-teman. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 20 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan siapa aja sih yang berhak menerima bantuan atau dana PIP itu. Oke, dari surat ini dijelaskan 1. PIP Dikdasmen diperuntukkan bagi anak berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun. Berarti dari jenjang SD sampai jenjang SMA ya, teman-teman. Dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan prioritas sasaran peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar. Berarti yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP berhak mendapatkan dana PIP. Yang kedua, peserta didik dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik yang berstatus yatim dan atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan. Jelas ya, teman-teman, yatim atau piatu berhak mendapatkan dana PIP. Yang kedua, peserta didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah bersekolah setelah putus sekolah atau drop out. Yang ketiga, peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Mungkin di daerahnya ada bencana alam, silakan teman-teman operator sekolah ajukan di Dapodiknya untuk mendapatkan peserta didik untuk mendapatkan dana PIP. Yang selanjutnya, peserta didik korban musibah di daerah konflik, peserta didik berkebutuhan khusus atau disabilitas. Yang keenam atau yang selanjutnya, peserta didik yang orang tua atau walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan dan yang terakhir, peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Ini ya, teman-teman, siapa saja yang berhak mendapatkan dana PIP dari surat yang ini ya, teman-teman, nomor 20 tahun 2023. Di sini dijelaskan siapa aja yang berhak mendapatkan dana PIP. Teman-teman yang menyimak video ini sebagai operator sekolah atau dewan guru, silahkan dari video ini teman-teman sudah jelas ya, teman-teman, siapa aja yang berhak. Silahkan peserta didiknya yang termasuk dalam kategori ini silahkan diajukan di Dapodiknya agar mendapatkan PIP. Dan teman-teman yang di sini menyimak sebagai orang tua atau wali dari peserta didik di sekolah teman-teman yang bersangkutan, silahkan laporkan atau diskusikan, komunikasikan dengan pihak sekolah, kepala sekolah, operator sekolah, atau wali kelas agar anaknya diajukan di Dapodik untuk mendapatkan dana PIP ya, teman-teman. Nanti saya jelaskan bagaimana sih cara pengajuannya agar peserta didik kita itu mendapatkan dana PIP di Dapodik. Yang kedua, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimasukkan dalam angka 1 bersumber dari usulan. Nah, ini diusulkan nih dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau pemangku kepentingan. Ini yang saya dapat dari ini yang poin C, teman. Pemangku kepentingan itu mungkin dari anggota dewan ya, teman-teman, dari anggota partai. Jika teman-teman sekolah teman-teman mengenal dekat dengan anggota dewan, bisa dari anggota dewan ini dari partai itu, teman-teman, dari partai A, partai B. Jika teman-teman sekolahnya dekat dengan partai A, partai B, bisa lewat anggota dewan ini, pemangku kepentingan. Karena di sekolah saya sendiri ada yang dekat dengan partai, diajukan dari partai itu, dari anggota dewan itu, dan alhamdulillah ada beberapa yang dapat dari anggota dewan itu. Mungkin karena ada yang bertanya, saya PIP-nya dari partai A, saya PIP-nya dari partai B. Ya, itu sama aja, teman-teman, karena kan di sini dijelaskan pemangku kepentingan.
mungkin saya yang dapat pahami itu dari anggota dewan. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sama aja yang tadi. Nah oke, itu teman-teman yang berhak mendapatkan dana PIP dari surat yang itu yang tadi. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengajuannya di Dapodik. Oke, ini teman-teman Dapodik saya. Oke, kita langsung ke peserta didik. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang sudah mendapatkan kartu PIP teman-teman, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Oke, di sini salah satu siswa saya mempunyai kartu Indonesia Pintar ya teman-teman, atau PIP atau KIP. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, nah di sini teman-teman, penerima KPS atau PKH tidak, apakah punya KIP? Nah, di sini jelas ya teman-teman, dari surat yang tadi di sini kan dijelaskan peserta didik pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, di sini kan siswa saya itu mempunyai KIP ya teman-teman, berarti dia berhak mendapatkan dana PIP. Nah, di sini apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Iya. Apakah punya KIP? Iya. Dan saya ajukan lagi, apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Iya. Oke. Kalau yang sudah mempunyai KIP itu di menu kesejahteraannya itu ada nomor kartunya ya teman-teman. Nah di sini, ya teman-teman, ini kesejahteraannya, nomor kartunya, nama di kartu, tahun mulai dan tahun selesai. Nah di sini kalau yang punya KIP itu ada nomor kartunya. Oke, ini kalau yang sudah punya KIP. Bagaimana yang belum punya KIP? Bagaimana cara mengajukannya? Oke, kita close dulu. Saya akan mencari salah satu siswa saya yang belum mendapatkan PIP. Kartu Indonesia Pintar ya teman-teman. Oke, kita ubah. Nah ini salah satu peserta didik saya yang belum pernah, yang tidak mempunyai kartu Indonesia Pintar atau KIP. Di sini penerima KPS atau PKH, saya jawab tidak. Apakah punya KIP? Tidak ya teman-teman, karena emang tidak mempunyai KIP peserta didik tersebut. Nah di sini apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Iya. Kenapa? Karena siswa saya itu siswa miskin atau rentan miskin. Nanti disesuaikan saja teman-teman statusnya apa, layak PIP-nya. Kenapa di sini ada beberapa poin: daerah konflik, dampak bencana alam, kelainan fisik, keluarga terpidana, pegang PKH, KPS, KKH, atau yang tadi teman-teman yang di surat juga kan sudah dijelaskan. Nah saya pilih yang siswa miskin atau rentan miskin. Kalau emang teman siswanya itu yatim piatu, dicek saja di yatim piatu ya teman-teman. Dan satu lagi, ketika di menu penghasilannya disesuaikan saja teman-teman. Kalau emang, mohon maaf, kalau emang siswanya itu masuk kategori miskin, berarti penghasilannya kan nggak mungkin lebih dari 4 juta atau 3 juta ke atas. Maka penghasilannya ya dikira-kira saja agar bisa mendapatkan PIP. Jadi teman-teman, cara pengajuan PIP di Dapodik. Nah ini yang berhaknya, dan tadi itu cara pengajuannya, bagaimana cara pengajuan siswa atau peserta didik agar mendapatkan dana PIP di Dapodik. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.